Halo teman-teman, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari di tempat toko kue yang sangat terkenal, ada seorang pria bernama Fajar yang telah memiliki beberapa karyawan dan pabriknya sendiri. Ketika Fajar sudah membersihkan tokonya, ia ke belakang untuk melihat pembuatan kuenya agar tidak ada yang terhambat. Sesaat setelah Fajar kembali ke tokonya, ia kaget karena kue yang sangat mahal itu telah hilang. Fajar pun langsung mengumpulkan beberapa karyawan yang dicurigai dan bertanya apa saja aktivitas yang telah mereka lakukan jam 7 tadi pagi ketika masuk kerja. Si koki mengatakan, saat aku sampai, aku langsung ke belakang untuk fokus membuat kue. Karena banyak sekali pesanan yang harus dibuat dan harus jadi hari ini. Harusnya kemarin selesai, tapi terhambat karena ada insiden mesin kue yang rusak. Jadi terpaksa harus menunda pembuatannya. Makanya aku dari tadi pagi hanya di sini saja, tidak memperhatikan yang lain, Pak. Si kurir mengatakan, aku nggak mungkin mencuri kue itu, karena aku sangat alergi sekali dengan kue. Bisa-bisa seluruh badanku bentol-bentol, Pak. Lagian tadi pagi aku langsung mengantarkan kue-kue yang dipesan ke rumah pembeli, karena aku nggak mau para pembeli menunggu terlalu lama, Pak. Jadi mana mungkin aku yang mencuri kue mahal itu? Si office boy mengatakan, aku lagi sibuk bersih-bersih gudang kue kita, Pak, karena kemarin berantakan sekali, kardus-kardus kue pada hancur karena atap gudang yang bocor. Jadi aku harus memperbaiki atap itu, takutnya hari ini akan turun hujan kembali dan bocor lagi. Daripada makin banyak yang rusak, maka harus segera aku selesaikan. Kalau menurut kalian, siapakah yang telah mengambil kuenya? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Hayo, udah ada yang dapat belum jawabannya? Yap, betul banget. Ternyata pelakunya adalah karyawan yang kedua. Karena kalau karyawan perhatikan, Fajar hanya bertanya tentang aktivitas mereka saja jam 7 pagi, bukan menanyakan soal kue yang hilang ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Setelah kejadian itu, Fajar lalu pergi ke sebelah ruangannya lagi, yaitu ke tempat pembuatan kue coklat. Saat Fajar datang, ia kaget dan mengatakan, waduh, siapa nih yang bawa kucing ke pabrik kue? Di sini kan dilarang bawa hewan peliharaan. Kalau sampai ada yang bawa, pasti akan aku tegur nih orangnya. Kira-kira kamu bisa nggak menemukan kucingnya di ruangan ini? Ada di sebelah mana sih? Jangan sampai terkecoh dan kamu harus fokus ya. Waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jadi kucingnya ada di sebelah sini guys. Tuh, kelihatan banget ya lagi ngumpet. Bahaya, kalau nggak segera ditangkap, pasti akan masuk ke mesin deh. Lalu Fajar pun langsung mengusir kucing itu dan Fajar meninggalkan ruangan ini. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Saat semua keadaan di belakang telah selesai, Fajar kembali lagi ke depan untuk melayani pembeli yang datang ke tokonya. Karena si kurir nggak ada lagi kerja karena tertangkap, terpaksa Fajar harus mengantarkan kue-kue yang banyak ini untuk menjadi kurir sementara sampai dapat pengganti yang baru. Ketika sampai di depan toko dan bergegas mengantar kuenya, Fajar kaget karena ban mobilnya telah hilang. Fajar pun langsung memanggil petugas keamanan yang menjaga lingkungan di sana. Setelah diselidiki, petugas keamanan mencurigai 3 orang tersangka yang berdekatan dengan toko Fajar dan langsung memanggil mereka untuk diinterogasi. Orang pertama bilang, aku nggak mungkin mencuri ban itu. Dari tadi aku hanya di dalam toko untuk melayani pembeli yang datang. Karena hari ini toko mengadakan promo besar-besaran untuk lebaran. Jadi banyak sekali pengunjung yang datang.
Dan mana mungkin aku tega mencuri ban mobil sebesar itu. Orang kedua mengatakan, bukan aku pelakunya. Aku nggak melihat sama sekali siapa yang mencuri ban mobil Pak Fajar karena saking banyaknya orang yang ada di sini. Jadi walaupun aku di luar, aku nggak bisa melihat orang yang mencurigakan itu. Orang ketiga mengatakan, aku juga lagi ramai nih tokonya karena kan mau lebaran. Jadi para pengunjung pada beli barang-barang untuk lebaran. Walaupun aku sempat kesal dengan Pak Fajar, tapi aku nggak mungkin lah setega itu sampai mencuri ban mobilnya. Mungkin memang ada orang lain yang sengaja punya dendam dan jahil kepadanya. Makanya sampai tega seperti itu, Pak. Setelah mendengar penjelasan mereka, petugas keamanan pun tahu siapa yang telah berbohong. Kalau menurut kamu, siapakah pelakunya? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi yang berbohong adalah orang yang kedua, guys. Lihat aja tuh, di tangannya sangat kotor sekali dan dia memegang kunci untuk membuka bannya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Malam hari pun telah tiba. Saatnya Fajar menutup toko kuenya. Tapi ketika masuk ruangannya dan ingin berkemas pulang, tiba-tiba ia melihat resep rahasia kuenya telah hilang dicuri orang. Tapi Fajar menemukan sebuah kertas yang terdapat gambar boneka dan sisir dan sudah tahu siapa pelakunya. Keesokan harinya Fajar memanggil beberapa karyawannya lagi untuk diinterogasi. Koki mengatakan, wah, bukan saya pelakunya, Pak. Mana mungkin saya tega mencuri resep rahasia kue perusahaan. Karena sudah lama sekali saya kerja di sini dan mengabdi pada perusahaan, pasti orang ini benci sama saya karena saya adalah koki terbaik di sini dan ingin menyingkirkan saya, Pak. Jadi agar saya yang dituduh pelakunya. Kasir mengatakan, apalagi saya, Pak, dari tadi sibuk melayani pembeli karena sangat ramai. Semenjak kemarin banyak sekali yang datang, aku pulang larut malam banget. Ketika saya hendak pulang, hanya melihat Bapak dan OB yang masih belum pulang. Dan aku di sini kerja sungguh-sungguh, gak ada niat jahat untuk mencuri apapun. Office boy mengatakan, bukan aku pelakunya, Pak. Aku memang tahu di mana resep itu karena sering membersihkan ruangan Pak Fajar. Tapi aku nggak ada niat sama sekali untuk mencurinya. Karena di sini udah cukup lama dan kenal dengan Pak Fajar. Kalau semalam ketika aku pulang, aku hanya melihat Bapak aja yang masih ada di dalam dan nggak ada siapa-siapa lagi. Setelah mendengar penjelasan mereka, petugas keamanan pun tahu siapa yang pencurinya. Nah, kalau menurut kamu siapakah yang mencuri? Nah, aku kasih kamu waktu 5 detik untuk menjawab. Gimana? Kamu udah ketemu belum jawabannya? Jadi yang mencuri adalah kasirnya. Coba deh kalau kamu teliti pada kertas yang bergambarkan boneka dan sisir, ternyata membentuk nama menjadi kasir. Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua wanita yang bekerja sebagai koki di salah satu toko kue. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, salah satu dari koki itu adalah seorang penjahat yang sedang menyamar. Kalau menurut kamu, dari dua orang koki itu, manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!